Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai laporan bisnis. Pengertian laporan bisnis. Menurut Murphy dan Herbert, business report atau laporan bisnis adalah laporan yang tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan penyajian fakta. Fungsi laporan bisnis yaitu: yang pertama, sebagai sarana memantau dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, membantu memaksimalkan penerapan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai acuan dalam memenuhi persyaratan dan peraturan hukum, semisal laporan pajak, AMDAL, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai dokumentasi pencapaian atau prestasi kerja. Yang kelima, untuk menganalisis informasi dan bimbingan dalam rangka pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, sebagai sarana mendapatkan bantuan atau sumber dana baru bagi perusahaan. Penggolongan laporan bisnis. Menurut fungsinya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar untuk memberi informasi atau untuk analisis. Menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh. Menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan dari segi formal atau non-formal. Menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela dan juga apakah berasal dari publik atau swasta. Menurut frekuensinya, laporan dapat dibedakan atas dasar secara berkala atau khusus. Menurut jenisnya, laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. Menurut kegiatan proyek, dalam melaksanakan suatu proyek, terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Menurut pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dapat dibedakan atas agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Persiapan penulisan laporan bisnis. Yang pertama, menentukan permasalahan tujuan serta ruang lingkup. Langkah pertama yang dipersiapkan adalah menentukan permasalahan yang akan dilaporkan. Permasalahan tersebut selanjutnya dianalisis agar bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Misalnya, apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, bagaimana cara menanganinya, dan lain sebagainya. Nah, ketika permasalahan tersebut sudah ditentukan, maka kita dapat melanjutkan untuk menentukan tujuan ruang lingkup bahkan judul laporan. Yang kedua, tentukan siapa penerimanya. Perhatikan dari segi posisi, pendidikan, pengalaman, dan juga sikap emosionalnya. Hal ini diperlukan agar laporan bisnis yang dibuat dapat diterima oleh pembacanya dan tepat sasaran. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Tahap persiapan selanjutnya adalah menentukan ide atau gagasan, menuliskan ide apa saja yang terlintas untuk kemudian dipilih yang sesuai dengan tujuan pembuatan laporan, menyusun hipotesis dari laporan tersebut agar memiliki pandangan terhadap permasalahan yang dibahas. Sebagai contoh, ketika ingin membahas mengenai kinerja para karyawan, dapat mengelompokkan ide apa saja yang terkait dengan hal tersebut, seperti motivasi, kondisi psikologi, kesehatan, gaji, serta lingkungan kerja. Lalu mengembangkannya menjadi sub-sub pembahasan dari ide-ide tersebut. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Bahan yang dimaksud yaitu berupa fakta dan informasi aktual yang berasal dari sumber-sumber tertentu dan terpercaya. Yang kelima, menganalisis data. Ketika bahan atau data yang diperlukan sudah terkumpul, selanjutnya perlu menganalisis data tersebut agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Lama atau tidaknya tahap ini bergantung pada jenis laporan yang akan disajikan. Dalam menganalisis data ini, diminta untuk bersikap seobjektif mungkin, jujur, serta tidak manipulasi data yang ada. Semua harus disajikan apa adanya sesuai fakta. Yang keenam, mempersiapkan outline laporan. Ini diperlukan agar dapat mengetahui apakah laporan tersebut sudah cukup lengkap atau masih ada kurangnya. Meskipun begitu, tetap perlu mengetahui bagian tubuh laporan sebagai bahan pertimbangan dalam mengorganisasi dan menyusun outline. Bagian pokok laporan bisnis. Yang pertama, pendahuluan.
Sama seperti laporan pada umumnya, bagian pertama dalam laporan bisnis juga berupa pendahuluan. Bedanya pada laporan bisnis, bagian pendahuluan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk dimuat, di antaranya pemberi kuasa, yaitu pihak yang meminta kamu menuliskan laporan. Layout presentasi berisi tentang apa saja yang akan disampaikan. Permasalahan yang dibahas, biasanya ini akan disampaikan pada bagian awal pendahuluan. Tujuan penulisan laporan agar arah pembahasan dapat dimengerti dengan baik. Ruang lingkup atau batas pembahasan permasalahan dalam laporan. Metodologi yaitu cara yang dilakukan dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Sumber yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi. Yang kedua, teks. Pada setiap laporan, terdapat bagian yang di dalamnya berisi tentang uraian dan pembahasan mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Bagian tersebut pada laporan bisnis biasa disebut isi teks. Pada bagian ini, kita dapat membahas permasalahan secara rinci sesuai fakta dan data yang diperoleh. Oleh sebab itu, tidak heran jika bagian ini seringkali memerlukan jumlah halaman yang cukup banyak. Terkadang di dalamnya juga terdapat tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memperkuat keakuratan data. Yang ketiga, penutup. Bagian terakhir dari laporan bisnis adalah penutup, di mana kita harus merangkum, mengambil kesimpulan, serta memberikan saran atau rekomendasi bagi laporan selanjutnya. Perlu diingat bahwa kesimpulan harus didasarkan pada keseluruhan isi teks dan tujuan penulisan laporan. Cara penulisan laporan bisnis. Ketika menyusun laporan bisnis, ada dua cara yang bisa kita terapkan, yaitu ditulis secara langsung atau deduktif, atau tidak langsung, yaitu induktif. Yang pertama, deduktif. Cara deduktif akan menuliskan laporan mulai dari ide pokok terlebih dahulu, baru kemudian menjelaskan hal-hal yang lebih rinci. Cara ini bisa diterapkan jika pembaca memiliki karakteristik seperti di bawah ini. Yang pertama, terlalu sibuk atau tidak punya waktu luang. Yang kedua, tidak cukup sabar. Yang ketiga, menyukai hal yang bersifat to the point. Yang keempat, ingin mengetahui pandangan penulis terhadap permasalahan yang dibahas dengan segera. Yang kedua adalah induktif. Cara selanjutnya yaitu di mana cara ini akan menjelaskan fakta yang ada sebelum menjelaskan ide pokok, kesimpulan, saran, bahkan rekomendasi. Jadi, cara ini akan menyajikan fakta beserta bukti pendukung lain agar pembaca memiliki pandangan terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan menyajikan kesimpulan serta rekomendasi. Jika ingin menulis laporan menggunakan cara ini, maka pastikan pembaca memiliki karakteristik di bawah ini, yaitu tipe orang yang menyukai penjelasan yang detail dan rinci. Perlu membaca laporan secara menyeluruh, bukan bagian inti atau akhirnya saja, lebih mengutamakan proses dibandingkan hasil akhir. Sekian, terima kasih presentasi kali ini. Apabila ada yang tanyakan, bisa komen di bawah. Assalamualaikum.